Saya Kaila Monika. Saya di sini ingin mempresentasikan materi tentang maksimalisasi laba. Yang pertama ada pengertian. Maksimisasi laba adalah proses perusahaan dalam memilih tingkat output yang dihasilkan untuk memaksimalkan laba. Pemilihan tingkat output laba maksimum juga akan menentukan kombinasi input-input yang akan digunakan untuk produksi output. Perusahaan yang memaksimumkan laba adalah perusahaan yang memilih baik masukan maupun keluaran dengan tujuan untuk mencapai laba ekonomi maksimum, yaitu perusahaan menjadikan selisih antar pendapatan total dan biaya ekonomi total sebesar mungkin. Agar tujuan perusahaan tercapai, perusahaan harus mampu bersaing dengan perusahaan lain dalam suatu pasar. Masalah setiap perusahaan dalam memaksimumkan laba ialah berupa jumlah barang yang harus diproduksi, sehingga laba ekonomi yang diperoleh optimum. Secara empiris, strategi yang digunakan perusahaan dalam menentukan jumlah pasar yang diproduksi agar dapat bersaing di pasar perlu diperhitungkan, karena memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi harga dan ekuilibrium pasar. Laba dapat menjadi pendorong bagi pengusaha melakukan usaha, namun terdapat perbedaan pandangan antara sistem ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi Islam dalam memandang laba. Tujuan perusahaan memaksimumkan laba. Tujuan perusahaan memaksimumkan keuntungan atau laba adalah perusahaan dapat mempertahankan kondisinya sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lain karena laba tersebut dapat ditanam kembali dan digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhannya. Hal-hal yang membuat perusahaan menghadapi masalah dalam upayanya untuk mengoptimalkan laba antara lain adalah persaingan dari perusahaan lain, biaya produksi yang tinggi, ketidakpastian pasar, resiko politik dan regulasi, pergeseran dalam preferensi konsumen, kemajuan teknologi, dan masalah pembiayaan. Syarat laba maksimum. Perusahaan akan mendapatkan laba perusahaan maksimum jika memenuhi syarat laba maksimum pada jumlah output, yaitu biaya marginal atau MC sama dengan penerimaan marginal atau MR. Jadi, syarat laba maksimum adalah MC sama dengan MR. Alasannya adalah karena selama menambah produksi, pertambahan penerimaan lebih besar dari pertambahan biaya, atau MR lebih besar daripada MC. Maka, menambah produksi berarti memperbesar laba. Jika biaya produksi meningkat dengan jumlah yang lebih besar dari pertambahan penerimaan, atau MC lebih besar daripada MR, menambah produksi akan menyebabkan laba menjadi lebih kecil, dan mengurangi produksi akan memperbesar laba. Saat berada dalam kondisi syarat laba maksimum, MC sama dengan MR, laba tidak akan dapat diperbesar lagi atau sudah maksimum, sehingga produksi dapat ditambah atau dikurangi sampai tercapai kondisi MC sama dengan MR, yang menunjukkan posisi laba maksimum. Apa yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan laba? Yang pertama, menambah produk atau layanan. Yang kedua, tampilkan demo yang menarik. Yang ketiga, tawarkan produk dalam ukuran besar. Yang keempat, menaikkan nilai jual. Yang kelima, memperluas target penjualan. Yang keenam, perbanyak pintu penjualan. Yang ketujuh, selalu follow up calon pembeli. Yang ke-8, mengurangi biaya operasional. Rumus cara menghitung laba maksimum. Rumus cara menghitung laba maksimum dapat dibuat sebagai berikut. Pi sama dengan TR dikurang TC. Keterangannya, Pi adalah laba, TR adalah total penerimaan, dan TC adalah biaya total produksi. Dari rumus tersebut, perlu dipahami bahwa syarat laba maksimum suatu perusahaan yaitu bila Pi bernilai positif
atau dengan kata lain TR lebih besar daripada TC. Artinya, total penerimaan harus lebih besar dari biaya total produksi. Sebaliknya, bila biaya total produksi lebih besar dari total penerimaan atau TR lebih kecil daripada TC, hal tersebut akan menjadikan nilai P negatif. Nilai P negatif menandakan perusahaan menderita kerugian. Maksimalisasi laba dalam pandangan sekuler. Dalam bidang ekonomi, orang dapat menyatakan bahwa keadilan menuntut penggunaan sumber daya dengan cara yang merata sehingga tujuan kemanusiaan yang dihargai secara universal yaitu pemenuhan kebutuhan umum, pertumbuhan yang optimal, lapangan kerja yang lengkap, pemerataan pendapatan dan kekayaan, dan kestabilan ekonomi terwujud. Dalam pandangan ekonomi sekuler, maksimalisasi laba sebagai kondisi rasional yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan antar individu-individu. Para usahawan justru akan bersaing untuk memperoleh laba pribadi sehingga menyampingkan kesejahteraan sosial. Argumen inilah yang menyampingkan bahwa sebagai sifat dasar terpenting dari perusahaan tersebut, yaitu bahwa harga pasar produk perusahaan pasti memiliki margin walaupun kecil, yang mana proses penggandaan ini seharusnya bergantung pada posisi atau kondisi persaingan sempurna pasar dengan usahanya tersebut. Jika beberapa ahli sekuler ataupun Islam masih menganggap laba ialah reward atas usahanya, berarti mereka hanya menunjukkan pola pikir yang salah, dan bahwa sebenarnya mereka harus beranggapan bahwa return dari usahanya merupakan suatu sewa atau upah, bukan profit. Pendekatan dalam memaksimalkan keuntungan. Terdapat 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan totalitas atau totality approach. Pendekatan totalitas merupakan pendekatan dengan cara membandingkan pendapatan total atau TR dan biaya total atau TC. Pendekatan total atau TC adalah sama dengan jumlah nilai output yang terjual atau Q dikalikan dengan harga output per unit atau P, maka TR sama dengan P dikali Q. Sedangkan biaya total atau TC adalah sama dengan biaya tetap atau FC ditambah dengan biaya variabel atau VC, maka TC sama dengan FC ditambah VC. Dalam pendekatan totalitas, biaya variabel per unit output dianggap konstan, sehingga biaya variabel adalah jumlah output atau Q dikalikan dengan biaya variabel per unit atau V, maka VC sama dengan V dikali Q, sehingga dapat disimpulkan bahwa P sama dengan P dikali Q dikurang FC tambah V dikali Q. Yang kedua ada pendekatan marginal atau marginal approach. Analisis marginal ini mirip dengan kaki gue mati rasa anjay. Yang kedua ada pendekatan marginal atau marginal approach. Analisis marginal ini mirip dengan analisis mencari kepuasan maksimum. Analisis ini mendasarkan pada suatu konsep, yaitu keuntungan marginal, yakni tambahan keuntungan total sebagai akibat tambahan suatu unit output. Untuk mencari jumlah output yang menghasilkan keuntungan maksimum, dapat digunakan patokan sebagai berikut. Jika keuntungan marginal masih positif dengan menambah 1 unit output, maka output harus ditambah. Dan apabila keuntungan marginal negatif dengan menambah 1 unit output, maka output harus dikurangi sampai keuntungan atau laba marginal sama dengan 0. Dalam pendekatan marginal, perhitungan laba dilakukan dengan membandingkan biaya marginal atau MC dan pendapatan marginal atau MR. Laba maksimum akan tercapai pada saat MR sama dengan MC. Yang ketiga ada pendekatan rata-rata. Dalam pendekatan ini, perhitungan laba per unit dilakukan dengan membandingkan antara biaya produksi rata-rata atau AC dengan jumlah nilai output atau P. Laba total adalah laba per unit dikalikan dengan jumlah output yang terjual. Dapat dijelaskan secara matematis yaitu P sama dengan P dikurang AC dikali Q. Dari persamaan ini,
Perusahaan akan mencapai laba bila harga jual per unit output atau P lebih tinggi dari biaya rata-rata atau AC. Perusahaan hanya mencapai angka impas bila P sama dengan AC. Keuntungan maksimum. A. Kasus 1. Kasus untuk kurva permintaan menurun. Untuk analisis keuntungan ini diperlukan data tentang Q, PQ, dan TC. Dengan diketahuinya data ini, dapat dihitung besarnya TR, AR, MR, MC, dan AC yang penting untuk menentukan posisi keuntungan maksimum atau juga dikenal dengan posisi equilibrium. B. Kasus 2. Kurva permintaan yang horizontal. Syarat dicapainya keuntungan maksimum sama seperti pada kasus 1, yaitu pada saat MR sama dengan MC. Tetapi karena pada kasus 2, kurva permintaan D sama dengan AR sama dengan PQ, maka syarat dicapainya keuntungan maksimum menjadi MR sama dengan MC sama dengan PQ sama dengan D. Kesimpulan dari presentasi saya pada hari ini adalah laba adalah kenaikan modal atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempunyai badan usaha selama satu periode, kecuali yang timbul dari pendapatan atau investasi pemilik. Implikasi dari pendekatan totalitas adalah perusahaan menempuh strategi penjualan maksimum atau maksimum selling. Sebab semakin besar penjualan, maka makin besar laba yang diperoleh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that. Bitches on my line, and you know